Oke, selamat pagi. Kali ini di podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan RT dari RW 14 yang sangat melegenda. Beliau ini adalah para RT perintis ya, dari nol ngebangun peradaban di Blok B ya, RW 14 Muktiwari. Kita perkenalkan, yang pertama adalah RT Amsuri ya. Syamsuri. Oh, Samsuri. Anak gue ngomongnya Amsuri. Nah, dia adalah RT 02 RW 14 Desa Muktiwari, Cibitung, Bekasi. Kemudian yang paling ujung adalah RT yang paling favorit di antara semua RT. Beliau adalah Bapak RT Pugus Hendra. Oke. Nah, kali ini pagi ini saya mau berbincang-bincang santai aja nih Teh ya. Santai aja. Ngobrolin apa ini? Kita ngobrolin terkait suka duka gitu jadi RT. Kan jadi RT ini kan sama jadi RW itu kan mungkin sudah berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun jalan kali. 4 tahun mau jalan ya. Nah, tentu kan banyak nih pengalaman-pengalaman yang dirasain gitu kan. Susah, seneng gitu kan. Mungkin ada yang di antara bapak-bapak RT ini ada yang sempat mau nyerah. Bahkan sering gitu kan menghadapi masyarakat gitu, menghadapi gejolak, menghadapi pro dan kontra gitu kan, menghadapi ketidaksetujuan, menghadapi penolakan setiap program-program, bahkan mungkin mendamaikan setiap perselisihan, atau mungkin salah satu di antaranya bahkan ikut dalam perselisihan tersebut, benar nggak? Itu kan udah pasti nih. Jadi menurut saya sangat menarik kita bahas. Jadi kita mulai dari Bapak RT mana dulu deh, silakan. RT Pugu dulu. Oke. Gimana? Ayo. Oke, Bapak RT Pugu, coba sejauh selama ini jadi RT begitu, kita langsung ke pokok permasalahan aja biar seru, biar menarik begitu. Kira-kira apa nih pengalaman yang paling gak enak ketika jadi RT ataupun ketika menghadapi masyarakat yang notabene masyarakat di situ kebanyakan Gen Z ya, atau lahir dari 90-an atau agak-agak 80-an ke atas lah, bahkan kebanyakan 90-an nih, jadi cenderung lebih agresif dan juga lebih pro dan kontranya lebih terlihat begitu. Silakan Bapak RT Pugu. Ini mungkin cerita pengalaman dari saya. Jabatan RT itu bisa dikatakan jabatan politik tapi terendah ya. Oke, betul. Gimana politik itu butuh namanya sebuah dukungan. Ya hampir semua mau RT mau RW, ketika kita punya program ataupun kita punya undang-undang ataupun yang lain lah mau dijalankan, kan butuh namanya dukungan politik itu. Ketika dukungan itu nggak ada, ya kadang-kadang mau jalan. Ya. Kayak begitu. Dukungan dari warga ya. Betul, dukungan dari warga. Kalau dari pengurus? Dari pengurus harus juga. Itu malah lebih awal. Dari pengurus dulu, sebelum semua program itu masuk ke bawah, kan kita godok di atas dulu sebenarnya tuh rulesnya seperti itu ya. Okay. Kadang-kadang juga namanya kembali lagi jabatan RT itu jabatan sosial ya, walaupun secara tupoksinya ataupun secara tugasnya udah kayak pemerintahan ya. Betul. Kembali lagi ini jabatan sosial, jadi nggak bisa kita tuntut dengan target yang apa, yang akseleratif gitu loh. Artinya progresif. Iya, progresif gitu. Jadi kadang-kadang kebenturnya di situ. Ya, contoh kasus misalnya program apa gitu. Banyak. Contoh misal. Ya coba disebutkan salah satu. Dulu agak lupa saya. Apa soal pembangunan Gapura
apa namanya dulu pos. pembangunan pos dulu. Pembangunan pos karena kebetulan wilayah saya itu bergang-gang gitu kan. Ya. Ada berapa gang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6. Ya paling banyak ya gangnya ya. Ya, paling banyak. Paling banyak gangnya. Jadi untuk kadang-kadang kita memanage dukungan dari setiap gang, kita ambil pentolan satu-satu. Tapi kadang-kadang juga pentolan yang di situ juga kurang jalan atau kurang berpengaruh, akhirnya jadinya kurang progresif juga. Kurang adanya dukungan. Betul. Jadinya ya kita jalan kadang-kadang sesuai berapa kebutuhannya. Memang kalau ini memang benar-benar butuh, pertama, yang kedua yang dukung adalah setengah dari 6 gang itu, ya udah kita laksanain, jalanin aja. Oh, setengah. Ya. Yang lain kurang begitu mendukung. Tapi akhirnya lama kelamaan emang agak unik kalau masyarakat situ. Saya bisa itu memang agak unik. RT 03 ya. Betul, agak unik. Jadi dikasih keras jangan, dikasih kendor ya jangan. Jadi nggak bisa terlalu agresif juga. Kalau di kita karena emang masih umuran masih Gen Z, masih pada muda, kayak gitu. Ini gitu. Tapi pada akhirnya tetap setiap program berjalan. Ya, alhamdulillah berjalan gitu. Nah, kemudian ada nggak program yang tidak jalan? Tidak jalan gitu. Akhirnya dengan karena pro dan kontra masyarakat, kurangnya dukungan tiap-tiap koordinator gang ataupun tiap-tiap gang gitu. Ada nggak yang sampai sejauh ini ya tidak jalan gitu? Kurang jalannya itu karena kadang-kadang kita pembiayaan. Kadang-kadang nggak sampai maksimal gitu. Pendanaan ya. Nah, betul. Jadi kita kadang-kadang kita stop dulu. Ya kondisi juga ekonomi sekarang kayak begini. Jadi belum bisa lah kita terlalu intens buat terus tuh program dijalanin gitu. Yang ini pelan-pelan aja ya. Yang penting produk ataupun kegiatan tersebut bisa dipakai, lebih kayak begitu. Kalau saya pribadi. Oke, kemudian kita coba pindah ke Pak RT Sam dulu. Pak RT Sam, sudah berapa lama nih? 4 tahun ada? Ada 4 tahun. 4 tahun. Oke, megang berapa warga? Untuk saat ini total 59 kakak ya. 59 kakak. Nah, sejauh pengalaman sampai hari ini, ada nggak nih pengalaman yang bikin atau suka duka lah ya, gitu, suka dukanya jadi RT gitu ya, sampai hari ini sampai masih terngiang-ngiang nih di kepala gitu. Untuk sukanya dulu ya. Ya, sukanya dulu. Sukanya itu kalau di RT 2 yang di bawah pemimpinan saya, untuk pengurus juga berjalan dan kekompakannya pun berjalan. Untuk pendanaan pun sebenarnya nggak masalah kalau di sana. Tetapi untuk dukanya itu ketika lingkungan itu harus dipegang RW atau apa, itu dia agak susah. Oh iya. Makanya sedikit saya sering ngomong dengan pengurus ya, agar bisa luluh lah hatinya dia itu. Kalau ada program ke RW itu, ayo kita dukung program RW. Karena dia lebih senang cuman internal RT aja gitu. Senang ke lingkup situ aja. Bahkan ke ya masjid lah contohnya ya. Agak susah. Untuk pengajian. Tapi kalau program-program RT kompak. Ya, kalau program-program RT dilihat sendiri, 17-an ya kita. Iya, juara umum ya. Juara umum, terus di tingkat RW sampai dua kali 17-an. Ya, itu juara semua, luar biasa ya. Luar biasa itu. Sampai juara ini desa Juga sampai ya. juara desa ya. Juara desa. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Sam nih. Luar biasa. Makanya warga RT 2. Ya itu, saya harus belajar terus untuk memahami hati mereka, supaya ayo kita kalaupun ada program RW, ayo kita ikut.
ayo kita ikut terus, Hmm. dukung program RW. Sebetulnya kalau boleh tahu apa alasan utamanya? Karena mereka itu nggak terbiasa gaul sama masyarakat luar RT atau apa gitu Pak RT? Mungkin canggungnya dia itu nggak bermasyarakat dengan RT lain. Oh gitu. Gitu. Ya mungkin kalaupun ini ya baru nih ya program lapangan ya. Ya. Program lapangan ya mungkin nanti suatu saat saya ngomong sedikit. Hmm. Nah, bisa jadi. Coba bisa ini nggak bisa nambahkan dari Pak RT Pugu, dari Mas atau dikorelasikan ke RT 3? Unik ya, ini lebih unik lagi berarti. Hah? Itu unik. Antik. Oh gitu. Antik kalau RT 2 itu. Tapi ya beberapa warga ya, pengurus ya, mungkin kalau saya ngomong tentang lapangan itu karena kalau mau diambil lingkup RW itu ada yang ngomong bagus, tapi beberapa orang pun ada yang nggak setuju. Nggak setuju, pengennya dikelola sama RT. RT aja begitu. Tapi kira-kira kalau ngomongin soal hal lain nggak ada? Kalau konflik Wah, konflik. antar tetangga gitu atau antara gang atau program-program apa yang nggak pernah ada yang nggak disetujuin? Kalau program sih yakin pas setuju. Cuma kalau konflik ya antar koordinator, biasanya koordinator gang. Mungkin pasti ada ketika kerja bakti atau apa ya. Kita kan aturan mainnya kan per gang ya, per koordinator. Ya itu koordinator ini kadang-kadang nggak ini juga nggak apa sih, Nggak klop. nggak bersinergi ya. Oh iya. Gitu ya, nggak Oke. bersinergi ya. Hmm. Kadang gang ini koordinatornya, wah ini kemana Pak RT, ini gangnya apa? Koordinatornya ini, yang ini aktif, yang ini nggak aktif. Nah, itu. Karena dari situ aja sih. Kalau Pak RT Pugu Apa tuh? terkait soal ini tadi soal kekompakan antar gangnya ada. Kalau kompak apalagi gang depan ya. Kalau saya bilang gang depan itu paling kompak karena gang paling tua. Oh Jadi bilang gang paling tua kan udah tahu tuh. iya, ya gang-gang perintis lah ya. Betul, gang perintis itu. Jadi kalau saya pun waktu habis kemarin ada cerita unik nih. Habis lebaran kemarin saya lihat kan, kita lihat itu gang depan udah lama vakum banget. Udah lama nggak ada ibaratnya interaksi, nggak ada apa ngumpul nongkrong itu nggak ada. Setelah habis lebaran saya lihat kok, wah ini udah mulai hidup lagi nih. Nah, otomatis saya push dong. Saya push dengan kerja bakti, dengan dia bisa kayak katakan saya kasih reward nih, coba ayo kita kerja bakti. Saya waktu itu kan keluar ide buat selokan kita semprot pakai tangki. Nah dari situ alhamdulillah sekarang gang depan udah mulai itu. Saya senang karena di saya itu ada namanya istilah otonomi gang. Oh gitu. Ya, otonomi gang. Kayak Aceh. Nah, saya senang gimana? Ketika setiap gang punya potensi masing-masing, punya apa cara untuk memajukan lingkungannya masing-masing, dan itu akan men-trigger gang lain. Saya pikirnya seperti itu. Ya. Dan seandainya itu terjadi rivalitas, saya lebih senang, Lebih suka. Tapi sudah terjadi. Oh. Walaupun kadang-kadang agak ketemu malah jadi gesekan, nggak masalah. Itu wajar, kita berproses itu sangat wajar. Jadi bukan maaf nih, siapa tahu nih warga saya ntar kadang dia RT itu nggak pernah ngerasa ibaratnya ketika ada gesekan mau bela sini nggak ada. Dan kalau RT malah lebih senang ketika ada gesekan. Karena apa ya ketika ada gesekan, ketika ada konflik, saya yakin di situ akan ada kemajuan daripada di situ diem terus datar. Dan saya tuh tipenya orang yang kayak alat. Kalau saya pribadi ya seperti alat. Ketika emang harus digunakan, digunakan. Kalau nggak digunakan ya udah diem aja. Nggak berfungsi. Kalau saya,
Udah 15 menit.